ketika saya memohon data kepada salah satu pegawai di Pengadilan Agama, mereka menyampaikan apresiasi, selamat Pangandaran, angka perceraiannya paling tinggi. Ya. Terkait data pencurian Pak di Kabupaten Pangandaran. Iya. Jadi melihat frekuensi peristiwa perceraian di Pangandaran, melihat data yang dirilis oleh Pengadilan Agama Ciamis, khusus untuk Pangandaran memang masih tinggi ya, frekuensinya. Bahkan data di tahun 2024 itu sampai angka 1.350. Jumlah pernikahan yang terjadi di Pangandaran tahun 2024 itu sekitar 3.142 peristiwa. Oleh karena itu, saya simpulkan bahwa peristiwa perceraian masih tinggi. Kemungkinan beberapa faktor terkait dengan tingginya perceraian, diantaranya yang pertama memang walaupun tidak terlalu banyak, masih ada peristiwa pernikahan di bawah umur Pangandaran itu. Yang kedua mungkin faktor pendidikan. Yang ketiga ya faktor ekonomi. Di mana Pangandaran masih tumbuh perekonomiannya itu. Tetapi alhamdulillah sebenarnya kalau secara umum pertumbuhan ekonomi Pangandaran ini signifikan bagus gitu ya di Jawa Barat. Tapi mungkin ada sebagian masyarakat yang berada di pelosok yang mungkin faktor ini juga bisa menentukan angka perceraian. Tetapi secara umum mungkin terkait dengan masalah perceraian ini saya sampaikan masih tinggi ya gitu di Pangandaran. Iya gitu. Yang paling dominan biasanya itu faktor ekonomi. Yang diajukan oleh masyarakat, dan terjadi peristiwa perceraian itu kebanyakan itu ekonomi menengah ke bawah gitu. Ekonomi menengah ke bawah itu yang paling tinggi mungkin faktor itu. Walaupun ada mungkin sebagian dari yang mengajukan itu karena tadi ya faktor pendidikan bisa menentukan juga, faktor kultur setempat, dan juga mungkin masih adanya gitu peristiwa pernikahan di bawah umur gitu. Ya gitu untuk Pangandaran. Kalau yang sekarang ini sebenarnya peraturan perundang-undangan menentukan bahwa umur dianggap dewasa tanpa harus ada izin orang tua itu 21 tahun. Tetapi untuk syarat batas minimal itu umur 19 tahun. Baik laki-laki ataupun perempuan. Nah gitu, untuk bisa menikah. Kalau kurang dari itu bisa dilaksanakan dengan adanya izin dari pengadilan. Nah gitu, jadi masih memungkinkan terjadinya peristiwa pernikahan di bawah umur dengan syarat harus ada izin dari pengadilan. Di bawah umur ada nggak kasus KDRT? Nah kalau masalah ini saya tidak tahu persis ya. Karena yang terkait dengan alasan-alasan perceraian itu yang menangani langsung pengadilan. Biasanya tidak dirilis. Jadi kalau mau fix datanya itu terkait dengan faktor perceraiannya itu memang ke pengadilan. Tapi rata-rata kalau saya bisa menyampaikan bahwa biasanya itu ya faktor itu ekonomi, kemudian ada juga faktor perselisihan gitu ya di antara suami istri. Nah, memang kita lagi memaksimalkan terkait dengan penasehatan perkawinan. Jadi penasehatan perkawinan itu ke depan sebagai antisipasinya tidak hanya khusus untuk calon pengantin, tapi juga para suami istri yang telah lama melaksanakan kegiatan pernikahan. Karena biasanya kan kalau baru-baru melaksanakan kegiatan pernikahan mereka lagi lagi semangat-semangatnya membentuk
rumah tangga gitu ya, lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya gitu. Tapi kalau sudah lebih dari itu ya mereka sebenarnya yang perlu dibina itu. Jadi untuk melanggengkan pernikahan. Itu Bapak ada apa di angka trending ini ada saran mungkin pada pasangan lebih parah Pak? Iya. Jadi yang pertama mungkin sarannya tunggulah kalau bisa menikah itu setelah dewasa. Yang kedua, ikutilah program kita melakukan kegiatan kursus calon pengantin dan juga melakukan kegiatan penasehatan perkawinan setelah pernikahan itu dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena program kursus calon pengantin itu memang tidak semuanya bisa diikuti oleh seluruh pasangan pengantin karena berbagai alasan. Di antaranya faktor jarak gitu ya, faktor pekerjaan dan sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya kita ini harus mempersiapkan pengetahuan terkait dengan masalah kerumah tanggaan sebetulnya. Walaupun memang masalah rumah tangga itu tidak ada sekolahnya gitu ya. Tetapi minimal kalau mereka sudah mengetahui ilmunya, ya mereka akan paham, mereka akan sadar bahwa rumah tangga itu ada enaknya, ada tidak enaknya gitu ya. Jadi jangan hanya membayangkan enaknya saja, karena dalam rumah tangga itu pasti ada tidak enaknya. Ya kita harus kuat, harus tabah, harus bisa menahan emosi, jangan sampai sebentar cerai, sebentar cerai gitu kan. Itu memang fluktuasi masalah itu selalu ada dalam rumah tangga itu, harus diantisipasi. Dari saya ketika saya memohon data kepada salah satu pegawai di Pengadilan Agama, mereka menyampaikan apresiasi, selamat pengandaran angka perceraiannya paling tinggi. Dan ternyata yang perlu juga mendapat kajian dari kita bahwa dari jumlah 1350 itu kebanyakan hampir 80% itu prosesnya gugat cerai. Jadi perceraian yang diajukan oleh perempuan. Jadi kebanyakan perempuan yang menggugat cerai, karena cerai itu bisa jatuh, satu, kalau suami menjatuhkan cerai, kalau yang kedua kalau meninggal itu pasti akan jatuh cerai, dan ketiga perceraian dijatuhkan oleh pengadilan atas permintaan seorang istri. Jadi istri juga bisa meminta ke pengadilan. Ternyata jumlahnya sampai 80%. Jadi ini mungkin di samping tadi faktor ekonomi yang banyak mendominasi perceraian, sekarang itu setelah ada zaman medsos ini banyak juga faktor perselingkuhan yang sebagai salah satu pemicu perceraian yang besar itu. Dan memang diakui Pangandaran itu karena Pangandaran itu daerah terbuka, semua bisa datang, bukan hanya orang yang ada di Indonesia, tapi luar negeri juga datang ke sini. Jadi memang untuk masalah perceraian ini sangat dimaklumi kalau terjadi banyak di Pangandaran. Itu saja mungkin yang dapat ditambahkan. Terima kasih.